pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Tahukah Anda bahwa Muay Thai saat ini menjadi olahraga yang digemari oleh anak muda di kota Malang? Muay Thai adalah seni bela diri asal Thailand yang mengandalkan serangan melalui pukulan dan tendangan. Salah satu klub training Muay Thai terkemuka di kota Malang adalah Nak Muay Malang. Berdiri sejak Februari 2018, Nak Muay memberikan latihan untuk berbagai kalangan dari anak-anak hingga dewasa. Beberapa kelas ditawarkan seperti kelas Nak Muay Kids, kelas reguler, kelas berkelompok, kelas privat, dan kelas instansi. Dilatih oleh pelatih bersertifikasi, Nak Muay Malang memberikan latihan kekuatan dan seni bela diri dengan target program disesuaikan kebutuhan individu. Awal mula kita bikin Nak Muay Malang ini ceritanya karena suami saya itu memang dia memang suka banget sama olahraga boxing, olahraga Muay Thai, olahraga Jiu-Jitsu, MMA kayak gitu. Terus kebetulan waktu itu beliau sudah belajar di salah satu camp di Malang, terus pernah juga belajar boxing di Florida waktu beliau kerja di luar negeri. Kemudian pernah juga belajar Muay Thai di Thailand, di Yokkao. Nah, jadi kita memutuskan untuk kita bikin camp, istilahnya camp klub gitu, klub Muay Thai yang dinamakan Nak Muay Malang. Untuk pelatihannya sendiri kita lebih ke fun gitu ya, jadi kita pakai musik, untuk kardionya kita pakai musik, terus banyak satu gerakan itu namanya Muay Combat. Di Malang itu kayaknya belum ada yang bikin kayak begitu. Nah, itu kita bikin itu. Jadi member-member yang bergabung dengan Nak Muay Malang itu sendiri fun gitu. Jadi latihannya itu nggak yang kardio itu berat apa-apa, tapi enggak. Jadi mereka tuh fun, enjoy dengan ngikutin gerakan-gerakan kardio Muay Thai itu tadi dengan musik tuh, jadi kayak lebih fun aja. Kita sering ngadain yang namanya latihan outdoor atau latihan nggak cuman di studio aja gitu ya. Jadi kita pernah di kayak misalkan 1 bulan sekali kita ngadain outdoor di lapangan Rampal. Kalau dulu waktu awal-awal masih Car Free Day Malang di Ijen itu masih buka, itu kita setiap awal bulan itu kita pasti adain yang namanya outdoor class kayak gitu. Terus kita misalkan kita pengen ayo ke misalkan ke pantai, kita latihan di pantai, oke, kita bareng-bareng ke pantai. Jadi macam-macam untuk target dari masing-masing member itu sendiri. Jadi sebelum mereka gabung di Nak Muay Malang itu pasti awalnya ditanyain dulu motivasinya pengen ikut Muay Thai apa gitu. Ada yang aku pengen jadi fighter, pengen ikut pertandingan. Terus ada lagi aku pengen cuman untuk sekedar olahraga aja biar gerak, biar nggak di rumah aja rebahan gitu. Ada juga yang memang mereka tujuannya untuk aku pengen kurus nih, soalnya badanku berat badan segini, aku pengen berat badan segini gini. Nah, jadi kita ngelatih mereka berdasarkan apa yang mereka tuju kayak gitu. Kalau mereka pinginnya aku pengen jadi fighter, pengen ikut pertandingan, nah kita arahkan mereka dengan kita latih mereka secara latihan fighter. Kalau untuk mereka untuk sekedar olahraga member, oke lah, kita latihan teknik seperti biasa. Kalau memang untuk aku program untuk pengurusan berat badan misalkan kayak gitu, itu ya nantinya kita arahkan untuk gimana sih
kamu ngatur pola makanmu seperti apa, terus kamu ngatur jadwalmu latihan itu seperti apa. Banyaknya organisasi mahasiswa di UB dari tingkat fakultas hingga universitas dan organisasi yang berjejaring internasional membutuhkan kejelian sendiri bagi mahasiswa ketika akan memilihnya. Muhammad Ali Yalfi, Presiden Mahasiswa UB, memberikan tipsnya, yakni dengan mencari informasi secara rigid terlebih dahulu untuk organisasi mahasiswa yang akan dipilih. Informasi tersebut dapat dicari dengan melihat profil, mencari informasi ke pengurus atau kakak kelas mahasiswa. Oke, tips and triknya mungkin yang pertama saya ingin mengatakan bahwasanya atmosfer pada saat online dan offline itu cukup berbeda banyak seperti itu teman-teman ya. Nah, artinya teman-teman harus mengetahui secara real atau secara nyata terlebih dahulu organisasi ini seperti apa. Dan saya tidak menyarankan ketika teman-teman itu memilih hanya sebatas melalui online seperti itu. Tapi coba tanya ke pengurus-pengurus organisasi selama 2 tahun terakhir ataupun 3 tahun terakhir organisasi ini seperti apa, atau tanya kepada senior-senior yang ada di fakultasnya organisasi ini seperti apa. Dan sebenarnya Pak ya, untuk memilih organisasi dari masa ke masa itu bukan semaunya sendiri, tapi lebih kepada bagaimana organisasi ini memberikan satu penawaran kepada setiap individu mahasiswanya, kemudian setiap mahasiswanya juga melihat tawaran tersebut apakah sesuai dengan skills yang dia mampu dan apakah sesuai dengan sumber daya yang ada dalam dirinya. Karena ketika dipaksakan, sama seperti mungkin pekerjaan ya, kata orang-orang yang sudah bekerja, bahwasanya ketika bekerja tidak sesuai passionnya kan tidak enak. Nah, seperti itu juga. Ketika bekerja berorganisasi tidak sesuai dengan passion ataupun sesuai dengan ekspektasinya, maka itu tidak enak. Jadi teman-teman bisa cari informasi yang rigid terlebih dahulu, bisa tanya-tanya ke seniornya, bisa melihat dari company profile dari setiap organisasinya seperti apa, track record dari organisasinya itu seperti apa. Memeriahkan Disnatalis ke-48, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya menggelar beberapa lomba. Salah satunya adalah lomba band antar program studi di lingkungan FKUB. Kategori yang dilombakan adalah kategori lagu daerah dan lagu bebas. Dari hasil pengumpulan video band yang mengikuti lomba ini, Panitia Minat dan Bakat Disnatalis ke-48 FKUB menerima 8 karya dan memilih 3 finalis, yaitu band prodi ilmu penyakit dalam, band prodi telinga, hidung tenggorokan, kepala dan leher, dan band prodi pulmonologi dan kedokteran respirasi. Pemenang lomba akan diumumkan pada final day Disnatalis ke-48 FKUB Minggu 16 Januari 2022 mendatang. Pernahkah Anda mendengar nama Watugong, Gajayana, dan Karangbesuki? Nama-nama tersebut mungkin saat ini hanyalah nama jalan atau daerah. Namun, tahukah Anda bahwa nama tersebut memiliki sejarah tersendiri? Dr. Emma Yunita Titisari dari Laboratorium Arsitektur Nusantara UB menyebutkan hal ini sebagai toponim. Toponim adalah penamaan tempat yang memiliki sejarah tertentu dalam sebuah wilayah. Berikut penjelasan Emma Yunita. Toponim itu artinya adalah penamaan tempat atau nama tempat. Ada sesuatu yang menarik dari toponim. Suatu tempat itu kalau kita belajar dari sejarah itu pasti dinamakannya itu mengambil dari sesuatu yang dianggap penting atau khas atau yang menjadi karakter dari tempat itu. Satu itu. Yang kedua, toponim itu biasanya menggunakan bahasa lokal. Jadi kalau orang Jawa itu biasanya menamai tempatnya itu selalu dengan bahasa Jawa. Misalnya orang Jawa pada periode Majapahit mereka akan menggunakan bahasa yang mereka pakai pada periode itu. Jadi pada periode Majapahit. Sehingga dengan mengetahui toponim kita akan tahu budaya apa atau masyarakat seperti apa yang pada saat itu tinggal di situ. Jadi ada 2 hal yang penting di situ. Pertama terkait dengan karakter tempatnya atau karakter
penanda yang ada di tempat itu. Kalau istilah Jawanya itu ada tetengernya gitu ya, jadi ada tetenger. Kemudian yang kedua berkaitan dengan budaya lokal yang pernah hidup di masa itu atau yang mengembangkan kawasan tersebut. Kalau di Jawa itu ada tradisi yang disebut dengan pepunden. Ya, jadi pepunden itu adalah cikal bakal suatu tempat di mana pendiri kawasan itu dimakamkan di pepunden itu. Gitu. Ini menjadi kalau di arsitektur itu istilahnya the origin of place-nya, gitu ya. Jadi yang membuka tempat atau yang babat alas, kemudian yang menjadi leluhur pertama yang mengembangkan tempat itu. Nah, ini menempati kedudukan atau status yang cukup tinggi dalam budaya masyarakat. Nah, ini hal-hal yang bisa kita ketahui dari toponim. Toponim membentuk identitas masyarakat yang berada di dalamnya dan karakter wilayah. Menurut Dr. Emma Yunita Titisari dari Laboratorium Arsitektur Nusantara UB, sejarah dari sebuah nama tempat menentukan identitas masyarakatnya. Dalam konteks hari ini, identitas dan karakter masyarakat menjadi penting dalam mengambil berbagai kebijakan dan konsep pembangunan masyarakat pada masa selanjutnya. Sehingga mempelajari toponim menjadi penting bagi masyarakat saat ini agar terjadi kesinambungan sejarah dan karakter masyarakat. Iya, baik. Yang pertama kita ingat pesan Bung Karno dulu, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Ini sebenarnya satu hal yang sangat penting untuk kita pahami bersama dan kita aplikasikan. Kenapa kok tidak boleh melupakan sejarah? Satu, kita ada di masa sekarang atau di masa ini gitu ya, tidak akan pernah lepas dari sejarah masa lalu. Sama dengan bangsa Indonesia. Tiba dalam kondisi seperti sekarang ini itu juga tidak pernah lepas dari sejarahnya di masa lalu. Nah, toponim ini adalah bagian dari sejarah yang dia akan ikut membentuk identitas masyarakat yang tinggal di situ ya, dan juga membentuk identitas tempat. Identitas atau sejarah ini akan juga mempengaruhi bagaimana keputusan-keputusan kita baik terhadap diri kita sendiri, kemudian terhadap tempat itu juga kalau kita selaku praktisi yang berkaitan dengan pengembangan atau perencanaan ruang. Itu kalau kita tidak paham sejarah akan sangat menentukan bagaimana tempat ini nanti seperti apa jadinya gitu di masa depan. Jadi antara masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang itu sebenarnya satu kontinum, satu hal yang berkesinambung lanjutan gitu. Jadi tidak terputus-putus. Bangkit dari keterpurukan bisnis sebelumnya membuat Alia, warga Wagir, fokus berbisnis online. Fokus pada model baju keseharian anak kecil, saat ini Alia memiliki 2 toko online di marketplace Shopee. Dari ketekunannya saat ini, Alia mampu menghasilkan hingga 25 juta per bulan dari penjualan baju khusus anak. Selain itu, dari 2 toko online ini mampu membuka lapangan kerja untuk 8 orang warga lainnya yang membantu. Kalau saya ini kan sudah 1 tahun ini itu buka OOTD anak, pakaian anak, jilbab anak, bayi, itu yang model-model dewasa gitu loh. Model dewasa saya ganti model-model anak gitu loh. Nah, terus untuk saya, karena saya online, saya memutuskan untuk online itu karena pengalaman saya sebelum waktu pandemi kemarin itu, sebelum pandemi itu saya jualan keripik teri nasi. Nah, itu sistemnya benar sudah masuk ke toko-toko besar punya saya itu. Sudah masuk ke toko-toko, tapi sistemnya itu konsignasi. Dan itu uangnya nggak bisa muter modalnya itu, Pak. Jadi ya cuma jalan di tempat dan harus punya modal double gitu loh, bahkan lebih gitu. Terus akhirnya waktu pandemi berlangsung, nah itu permintaan teri nasi itu semakin
memburuk gitu. Terus uang saya tuh nggak balik modal. Akhirnya saya bingung mau bisnis apa itu. Dan akhirnya berpikir itu bisnis pakaian anak-anak itu yang lucu-lucu gitu kan. Akhirnya pakai itu, dan itu saya online kan. Dan kebetulan waktu itu saya online itu pas menjelang puasa. Jadi permintaannya itu sangat besar sekali waktu itu, gak disangka-sangka. Nah, saya online itu karena pertama ya itu kan nggak uangnya langsung. Pertama uangnya langsung, gak konsinyasi lagi. Terus dan itu mungkin tempat itu saya gak bingung tempat lagi. Mungkin sudah pakai di rumah seadanya, dan tempat seadanya itu sudah bisa. Perubahan zaman yang tidak dapat dihindari menjadi salah satu tantangan untuk menghadirkan nuansa masa lalu. Namun, hal tersebut masih dapat dilakukan dengan pendekatan seni kontemporer. Ada dua cara yang bisa dilakukan menurut Dr. Emma Yunita Tilisari dari Laboratorium Arsitektur Nusantara, yakni dengan pendekatan seni kontemporer untuk memvisualisasikan kembali sejarah masa lalu dengan kondisi kekinian dan dengan memanfaatkan konsep tematik, dengan memanfaatkan dana desa dan lainnya. Dengan dua pendekatan ini diharapkan pengembangan sebuah daerah tidak terputus dengan kesejahteraan masa lalunya. Sekarang memang zamannya sudah berubah sekali ya. Generasi masa sekarang tentu akan sangat berubah dengan generasi yang masa lalu, terutama tata cara hidupnya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita munculkan kembali. Jadi secara visual, secara visual. Ada peninggalan-peninggalan atau artefak-artefak yang masih bisa kita temukan. Di situ kita bisa gali bagaimana seni budayanya, satu. Mungkin yang kedua juga ornamen ya, ada sesuatu yang khas di situ. Kemudian dari bangunan, nah kalau dari bangunan ini mungkin kita harus agak sedikit menggali lebih dalam konteks yang mungkin juga lebih luas, tapi ini bisa kita lakukan sehingga dengan pertolongan visualisasi tadi, tentunya dengan dengan contemporary art gitu ya, dengan seni kontemporer atau istilahnya itu dikinikan gitu ya. Jadi apa yang ada di masa lalu itu disesuaikan dengan keadaan masa kini, tapi paling tidak masih ada keterkaitan atau masih ada ketersambungannya dengan yang masa lalu secara visual, sehingga masyarakat atau generasi yang sekarang tinggal di situ mereka akan paling tidak tahu, oh ini arsitektur yang khas, yang agak menyerempet gitu ya dengan arsitektur lokalnya Malang itu yang seperti ini kira-kira, atau yang khas dulu di masa kerajaan Dinoyo itu ada ornamen dengan bentuk semacam ini. Itu menjadi simbol-simbol yang mungkin secara visual bisa dimunculkan untuk memunculkan keterjalinan itu tadi. Jadi itu salah satunya. Yang kedua, dengan memanfaatkan dana desa, mungkin ya setiap desa bisa mengembangkan potensi lokal yang dia miliki dari peninggalan-peninggalan, artefak-artefak. Ini juga bisa kita gali dari cerita-cerita rakyat yang beredar pada saat itu. Biasanya cerita rakyat itu juga sangat berkaitan dengan sejarah tempat, termasuk toponimnya. Kerajinan dari kayu dengan segmen produk handicraft menjadi solusi usaha pada masa pandemi. Ada 3 kemudahan dari usaha handicraft menurut pengrajin UKM Kayu Ruli. Warga Daun Malang ini menyebutkan produk handicraft membutuhkan modal yang tidak besar dan peralatan yang tidak banyak. Namun produk handicraft lebih cepat laku dan harganya lebih terjangkau. Menurutnya kondisi ini dapat menjadi pilihan bagi warga atau anak muda dalam berwirausaha di saat pandemi. Sebenarnya handicraft itu sangat mudah, contoh gini, di masa pandemi itu banyak industri besar itu yang gulung tikar mendadak. Kenapa? Karena dia harus menanggung biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya pajak dan sebagainya. Sedangkan UMKM itu lebih fleksibel menghadapi tantangan. Nah, handicraft itu adalah salah satu jawaban yang mungkin paling pas untuk digeluti di masa pandemi. Kenapa? Karena putarannya lebih cepat. Yang kedua, bahannya lebih irit. Yang ketiga, alat properti yang digunakan itu lebih terjangkau biayanya. Sedangkan di online itu lebih digemari, contoh kayak box mahar untuk pernikahan.
pot kayu untuk anggrek dan tanaman-tanaman kaktus. Itu lebih cepat perputarannya karena harganya lebih terjangkau. Nah, putaran cepat ini juga membantu, beda dengan furnitur. Furnitur itu mungkin keuntungannya banyak ya, tapi pernak-perniknya juga banyak. Faktor X di produksi itu juga sangat menentukan. Sehingga saran saya untuk memulai usaha kayu, lebih baik diterjuni handicraftnya dulu sebelum ke furnitur. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.